Mari kita lanjutkan dengan melihat bagian demi bagian penting dalam doa syukur agung. Pertama-tama, kita masuk dalam apa yang disebut prefasi. Yang tadi sudah kita dengar, dimulai dengan ajakan imam untuk yang tadi sudah kita sebut, dimulai dengan seruan Tuhan bersamamu dan seterusnya. Nah, pada waktu itu pemimpin ibadat mengucap syukur kepada Allah. Sungguh pantas dan layak memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Lalu diberikan alasannya. Seringkali alasannya dimulai dengan kata sambung sebab. Mengapa kita bersyukur kepada Allah? Sebab. Lalu diterangkan apa yang sedang dirayakan dalam misa kudus hari itu. Mungkin karena Natal, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengutus putranya menjadi manusia. Pada hari raya Paskah, kita bersyukur kepada Tuhan karena anak domba Paskah sudah dikorbankan demi keselamatan kita. Dan seterusnya, ada begitu banyak alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan itu dinyatakan dalam prefasi. Kita bersama dengan Kristus memuji Allah karena kebaikannya itu. Para saudara yang terkasih, melalui perayaan Ekaristi, kita diajak untuk tahu berterima kasih kepada Tuhan dalam segala hal. Bahkan orang Yahudi mengajak kita untuk bersyukur ketika kita mengalami musibah, ketika kita mengalami penderitaan. Dalam segala hal kita patut bersyukur. Dan kita memang belajar dari tradisi Yahudi untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian setelah diterangkan apa alasan untuk bersyukur kepada Tuhan, kita diajak oleh pemimpin ibadat untuk memuji Tuhan bersama para malaikat di surga, bersama semua makhluk lain, entah itu disebut pemerintahan, entah itu disebut kerubim, serafim, siapapun yang disebut. Para penghuni di surga memang sedang menyanyikan pujian kepada Allah. Dan di dalam kitab suci, pujian mereka berkali-kali disebut berupa seruan kudus, kudus, kudus. 3 kali kudus. Tujuannya bukan hanya untuk menekankan atau mengulangi kudus itu, tetapi juga untuk menyatakan bahwa Allah itu amat kudus. Kita bisa melihat di dalam kitab Yesaya bagaimana para makhluk surgawi berseru kepada Allah dengan 3 kali kudus. Juga dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 8. Nah, ketika kita dalam Ekaristi diajak untuk memuji Tuhan dengan kudus, 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 rumusan yang kita pakai adalah gabungan dari pujian para malaikat di surga yang sudah kita sebut tadi, dan pujian seorang imam kepada pemimpin Israel yang datang ke bait Allah untuk bersyukur kepada Tuhan karena sudah dibebaskan dari para musuhnya. Pujian imam kepada seorang pemimpin Israel yang mengalami keselamatan dari Tuhan, biarpun dia sebenarnya dalam bahaya maut. Nah, kombinasi dari ayat-ayat kitab suci inilah yang menjadi rumusan kudus di dalam Ekaristi. Suatu rumusan yang sangat alkitabiah karena diambil langsung dari kitab suci. Dan kita diajak untuk ikut serta, semua ikut serta. Maka sebaiknya janganlah kudus itu sering dinyanyikan dengan kor yang begitu sulit sehingga umat tidak bisa ikut, hanya mendengar.
idealnya semua umat bersama-sama dengan imam atau uskup bisa memuji Tuhan dengan seruan atau nyanyian, Kudus, Kudus, Kudus.